PS Angkatan 2 asal sekolah SMP Negeri 1 Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 di Universitas Negeri Makassar. Hari ini Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja dalam rangkaian kegiatan PPG dalam jabatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulai pembelajaran seperti biasa, Ibu akan mengecek kebersihan kelas kalian. Kelas kita sudah siap ya untuk digunakan dalam pembelajaran kali ini. Sudah dimengerti kan tadi ya? Sudah. Ya baik. Ibu silakan kalian berdiri. Ibu akan mengecek kerapian kalian terlebih dahulu. Ya, saya rasa sudah saya perhatikan di sini kalian sudah rapi, artinya sudah akan siap mengikuti pembelajaran dengan saya kali ini. Ya, silakan duduk kembali. Ya, ada sedikit peraturan sebelum kita memulai pembelajaran, karena di sini saya mewajibkan kalian membawa HP karena akan nanti dipergunakan untuk mencari informasi lain untuk sumber pembelajaran kita, ya. Jadi HP-nya tolong silentkan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu dalam proses pembelajaran kita. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan keluar yang mendesak, ya, kalian jangan sampai keluar masuk kelas seperti biasa ya. Ya, oke, baik. Sudah siap mengikuti pembelajaran dengan saya nak hari ini? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita supaya ilmu kita bisa berguna dan berkah, ya, silakan Rapa, saya minta tolong untuk pimpin doanya terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anriza, Ika Adinda, Fahri, hadir Bu. Fitri, Hadir Bu. Francisca, Hadir Bu. Karena sekarang ini memang masih masa COVID, ya, di tempat kita pun penderitanya melonjak drastis, ya. Saya tetap akan selalu mengingatkan kalian tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan. Apa saja nak, masih ingat ya? Tapi ingat terus ya. Ya, karena seringkali saya tetap setiap pembelajaran saya selalu mengingatkan kalian tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan. Selalu cuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, menghindari kerumunan, ya, mempersempit mobilitas kita. Jadi kalau memang kita tidak berkepentingan keluar, ya lebih baik kita tidak keluar, ya. Tapi kalau memang harus keluar, ya tetap kita mematuhi protokol kesehatan. Ya, itu ya. Itu akan selalu saya ingatkan dengan kalian. Meningkatkan konsentrasi kalian pada hari ini, pada pembelajaran kita kali ini, Ibu ada sedikit gerakan dengan kalian, ya. Kalian bisa ikuti gerakan sederhana Ibu. Semoga harapan saya konsentrasi kalian bisa balik lagi, ya. Oke, kalau saya tanya gajah, kalian bisa menjawabnya gajah itu besar apa kecil, nak? Besar. Oke, kalau besar, tapi tangan kalian seperti ini, ya. Oke, kemudian kalau saya bilang semut, kalian bisa menjawabnya kecil, tapi tangan kalian seperti ini. Nah, semoga konsentrasinya bisa kembali lagi secepatnya.
Pluralitas itu yaitu keberagaman dalam kelompok sosial masyarakat. Ya, betul ya. Pluralitas adalah keberagaman dalam kelompok sosial masyarakat. Kemarin kita membahas mengenai pluralitas. Hari ini ada kelanjutannya ya. Kelanjutannya hari ini kita akan membahas mengenai konflik dalam kehidupan sosial. Jadi saya rasa kata konflik itu tidak asing di telinga kalian kan? Ya, ada yang tahu tidak? Menurut pengertian kalian saja lah, menurut pemahaman kalian saja lah. Konflik itu apa? Oh, silakan Yuda. Apa itu konflik Yuda? Konflik adalah pertentangan atau permasalahan, Bu. Oh iya betul, konflik itu adalah pertentangan. Kalau dalam bahasa sederhananya pertentangan ya. Nah, ada nggak yang bisa menghubungkan, membantu saya menghubungkan antara konflik dengan materi kita yang sebelumnya, yaitu mengenai pluralitas? Ya, silakan Kang Rafa. Dengan banyaknya keberagaman membuat setiap orang memiliki kepentingan masing-masing. Jika tidak ada yang mau mengalah atas kepentingan tersebut, akan munculnya konflik, Bu. Iya, betul ya. Jadi bagus sekali ya pendapat dari Rafa ya. Nah, kira-kira penting nggak kita mempelajari materi konflik sosial ini? Penting. Apa ya pentingnya ya? Apa pentingnya kita mempelajari materi konflik sosial ini? Silakan, ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Nika. Kan kita dapat menghindari konflik, Bu. Ya, betul. Agar kita dapat menghindari konflik. Yang lain yang bisa menambahkan apa kira-kira manfaat selain yang disebutkan oleh Nika tadi? Ya, oke, silakan Fitri. Ya, kalau ada konflik kita sudah punya solusi mengatasinya, Bu. Ya, betul juga ya. Jadi benar ya. Dua pendapat tadi merupakan manfaat kenapa kita harus belajar mengenai materi konflik sosial. Yang disebutkan Mika, kalau ada konflik kita sudah punya solusi, Bu. Nah, ya. Kalau bisa kita jangan sampai muncul konflik, kita menghindari terjadinya konflik. Nah, ini pembelajaran kita pada hari ini ya. Kalian bisa perhatikan slide PowerPoint-nya, yaitu konflik dalam kehidupan sosial. Sebelum kita memulai pembelajaran, ini Ibu bacakan dulu kompetensi dasarnya yang akan kita capai dalam materi kali ini. Yang pertama, menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Itu pada KD pengetahuan, pada KD keterampilannya menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Adapun tujuan pembelajarannya ini ada 5. Yang pertama, melalui pengamatan video pembelajaran tentang konflik sosial dan diskusi, peserta didik mampu membuat konsep pengertian konflik sosial dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat menganalisis pengaruh adanya konflik terhadap kehidupan sosial peserta didik dengan benar. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat menemukan cara mengatasi konflik dalam kehidupan sosial dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil kerja, ini pada keterampilannya ya, tentang pengaruh konflik terhadap kehidupan sosial dengan terampil. Dan yang terakhir ini juga bersangkutan dengan keterampilannya, tujuan dalam keterampilannya, melalui teknik penugasan, peserta didik mampu membuat poster tentang ajakan menghindari konflik dalam kehidupan sosial dengan informatif dan menarik. Teknik penilaian yang saya gunakan pada materi kita kali ini yaitu melalui model PBL, Problem Based Learning. Saya rasa tidak asing dengan kalian, dengan pendekatan saintifik 5M ya, dan STEAM ya. Kemudian teknik pembelajaran yang akan saya gunakan ini melalui tanya jawab langsung, kemudian bisa juga melalui diskusi, kerja kelompok, dan yang terakhir melalui penugasan. Nah, kemudian apa saja yang akan saya nilai? Yang pertama adalah sikap. Sikapnya saya nilai dari keaktifan kalian dalam mengikuti kegiatan dan tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya nanti. Kemudian di pengetahuan
prestasi dan produk. Saya akan membagikan kalian soal berupa soal pretest, di mana tujuan saya di sini adalah ingin mengetahui kemampuan kalian sebelum kalian diajarkan atau memahami materi yang akan disajikan pada hari ini. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Sekarang kalian lihat slide PowerPoint-nya. Di situ sudah Ibu tampilkan secara umum saja materi mengenai konflik dalam kehidupan sosial. Nah, di situ mengapa bisa terjadi konflik? Ternyata akar konflik itu adalah perbedaan. Ya. Apa itu konflik? Nah, ini yang disebutkan oleh si Yuda tadi. Jadi konflik itu adalah sebuah pertentangan. Karena kita membahas mengenai konflik sosial itu artinya konflik atau pertentangan yang terjadi antar anggota dalam sebuah masyarakat. Ya, baik. Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya konflik sosial? Ini kalian bisa lihat ada perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan nilai yang cepat. Ya. Kemudian apa akibat dari terjadinya konflik sosial? Nah, konflik sosial ini akan berakibat meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Itu bisa terjadi, ya. Kenapa? Perlu tidak saya jelaskan? Ada yang sudah memahami tidak? Ya, kenapa dengan konflik bisa meningkatkan solidaritas? Karena kalau kepentingannya sama, maka akan bersatu, ya kan, melawan dengan kepentingan yang berbeda, kan gitu ya. Yang kedua, bisa menimbulkan retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Yang ketiga, bisa terjadinya perubahan kepribadian para individu, bisa menyebabkan rusaknya harta benda bahkan sampai menghilangkan nyawa manusia. Yang terakhir, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Supaya kalian paham, ya, tidak meraba-raba mengenai materi konflik ini, silakan buka buku paket kalian, ya, ada di halaman 119 sampai 124. Itu materinya mengenai konflik sosial. Dibaca dulu, dipahami dulu, dipelajari dulu sebisanya. Saya kasih waktu 10 menit ya, Nak. Ya, saya kasih. Mengawali proses pembelajaran kita kali ini, Ibu sudah sajikan juga di situ, ya, gambar yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Yaitu ini ada gambar demo mahasiswa menolak kenaikan harga BBM, dan yang kedua ini disajikan gambar Satpol PP merazia pedagang kaki lima. Ada enggak yang bisa bantu saya menghubungkan gambar dengan materi konflik? Kenaikan harga BBM adalah salah satu contoh konfliknya. Adanya perbedaan pendapat antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat yang menginginkan harga BBM murah atau turun, sementara pemerintah menginginkan kenaikan harga BBM agar negara tidak mengalami kebangkrutan. Nah, untuk gambar yang kedua, gimana nih? Ada yang bisa membantu saya mengumpulkan? Silakan. Ya, oke, silakan. Cika. Dari gambar kedua tersebut, menurut saya kelihatan adanya perbedaan kepentingan. Ada pihak yang ingin menjalankan aturan dalam berjualan, yaitu pihak Satpol PP. Sementara dari pihak pedagang juga punya kepentingan untuk mencari nafkah dengan cara berjualan di pinggir jalan. Sehingga muncullah konflik karena beda kepentingan tadi. Ya, oke. Jadi adanya perbedaan kepentingan itu juga bisa menimbulkan terjadinya adanya konflik. Ya, baik. Untuk memperlancar proses penyampaian materi
materi kita atau proses pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya, kita akan mengerjakan sebuah LKPD. Nah, untuk itu sebaiknya kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya supaya tidak memakan waktu lama, pakai kelompok yang lama saja yang sudah pernah saya bentuk dengan kalian. Silakan kalian kerjakan sekarang pembentukan kelompok. Mengidentifikasi hal-hal apa saja yang ingin kita ketahui dan kita cari solusi pemecahan masalahnya ya. Ibu langsung bagikan LKPD-nya saja kepada kalian ya, biar kalian memahami dan mempelajari isi LKPD. Kemudian kalian nanti ibu putarkan video supaya lebih berkonsentrasi dan mengarah pada LKPD yang ingin kita cari solusi pemecahannya ya. Oke, ini ibu bagikan dulu LKPD-nya, silahkan dipelajari LKPD-nya. Seluruh anggota kelompok mengerjakan ada 4 soal yang ada pada LKPD, tetapi nanti pada saat mempresentasikan cukup satu kelompok itu satu soalnya saja, kecuali soal nomor 4. Nanti ibu minta kerelaan kalian lah siapa yang akan menyelesaikan di antara kelompok kalian itu perwakilan untuk menyelesaikan persoalan pada yang ada di nomor 4. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang perhatikan video pembelajaran pada slide PowerPoint-nya. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi konflik dalam kehidupan sosial. Ada sudah yang bisa mengidentifikasi apa-apa saja yang menjadi pokok permasalahan yang akan kita carikan solusinya? Nah, silakan. Ya, silakan apa? Ya, pengertian konflik sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Kelompok yang sana, silakan. Ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan awal. Ya, cara mengatasi konflik semuanya sudah berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita. Ya, oke. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya ya. Kalian bisa mencari sumber-sumber untuk menyelesaikan LKPD tersebut pada buku paket kalian. Bisa juga menggunakan bahan ajar yang sudah saya kasih tadi dengan kalian. Karena kalian saya wajibkan menggunakan HP, silakan kalian berdiskusi, cari juga browsing di internet, di Google-nya berkaitan dengan materi dan pemecahan masalahnya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membahas tentang pertanyaan konsep pengertian dari konflik sosial. Oke, lanjut. Menurut kelompok kami sendiri, konflik sosial adalah pertentangan di masyarakat yang bersifat menyeluruh. Apakah ada tanggapan atau saran? Oh iya, silakan. Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Ya, silakan dari kelompoknya si Awak. Apakah konflik sosial itu sifatnya harus menyeluruh? Kalau misalnya yang berkonflik itu hanya antara pribadi saja, apakah itu termasuk konflik sosial? Satu adalah konflik individu, karena hanya melibatkan perorangan. Kalau konflik sosial itu terjadi melibatkan banyak orang. Ya, paham Awak? Ya, yang lain gimana? Jadi konflik sosial itu pastinya melibatkan banyak orang. Kalau konfliknya hanya terjadi antar individu, itu bukan termasuk ke dalam konflik sosial, tapi itu merupakan konflik pribadi atau konflik individu. Oke. Saya ingin menambahkan, menurut kelompok kami, konflik sosial yaitu di mana orang atau kelompok yang ingin memenuhi kebutuhannya dengan cara menentang lawan. Iya, jadi konflik sosial itu artinya adanya keinginan dari masing-masing kelompok orang yang menentang pihak yang lain. Nah, itu juga merupakan konflik, pengertian dari konflik sosial. Terima kasih Rafa atas tambahannya.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika, perwakilan dari kelompok 2. Jadi menurut kelompok kami, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik? Yaitu adanya perbedaan antar individu dan perubahan nilai yang cepat. Ya, kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan Fikri. Penyebab terjadinya konflik adalah adanya perbedaan kepentingan dan perbedaan latar belakang budaya. Ya, oke ya. Masih ada yang belum memahami mengenai penyebab konflik? Ya, ada? Oh, silakan Fahri dari kelompok 1. Contoh perubahan nilai yang cepat sebagai penyebab konflik itu seperti apa? Contoh perubahan yang cepat sebagai penyebab konflik adalah misalnya dulu orang untuk mengantar mudik memerlukan minyak tanah sebagai bahan bakar. Setelah minyak tanah sulit didapat, jadi perubahan di masyarakat secara cepat yang harus menjadi minyak tanah dengan gas. Nah, karena penggunaan gas LPG merupakan barang baru sehingga banyak orang menolak penggunaannya. Waalaikumsalam. Saya Fitri dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana cara mengatasi konflik. Caranya ialah dengan cara menghindari dan bisa juga dengan menyesuaikan pada keinginan orang lain. Ya, oke. Dengan cara menghindari atau menyesuaikan keinginan dengan keinginan orang lain. Kelompok lain gimana? Ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Silakan. Saya Bu, Ya, silakan Mungkin dari kelompok 1. Apa nanti? Bertanya? menambahkan Oh, menambahkan, silakan. dengan memaksakan kehendak atau dengan cara adanya proses tawar-menawar dalam menyelesaikan konflik, Bu. Iya, jadi cara menyelesaikan konflik kata kelompok 1 bisa juga dengan adanya tawar-menawar, bisa juga tadi bisa dengan memaksakan kehendak ya, ya dengan memaksakan kehendak. Oke, nah di sini saya juga sedikit menambahkan cara menyelesaikan konflik selain yang disebutkan oleh dua kelompok tadi, ya ini bisa juga kita lakukan dengan cara berkolaborasi ataupun dalam bekerja sama, itu bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik ya. Nah, itu rumus dari presentasi kenaikan itu adalah nilai akhir dikurangi nilai awal dibagi nilai awal dikali 100%. Nah, karena nilai akhirnya 26.420.000 dikurangi 24 nilai awalnya 24.390.000 dibagi 26.420.000 sebagai nilai awal dikali 100%. Pengurangannya itu adalah 1.630 dibagi dengan nilai awalnya 26.420 dikali 100, maka persentase kenaikan penduduk miskin dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 6,17% ya. Cukup bisa dipahami pekerjaan yang persentasenya jawabannya nomor 4? Cukup ya? Bisa dipahami ya? Nah,
pembimbing menyelesaikan perbedaan sehingga mencapai tujuan yang sama. Iya, jadi masing-masing pihak itu diajak bekerja sama juga, ya. Nah, dalam menyelesaikan konflik, masing-masing juga harus menurunkan ego sehingga bisa bekerja sama. Akhirnya konflik tersebut bisa terselesaikan. Oke, yang lain ada lagi yang masih belum dipahami? Baik ya, sebelum kita melakukan menutup pembelajaran ini, kita harus menyimpulkan terlebih dahulu materi konflik sosial. Ada yang bisa bantu saya menyimpulkan? Iya, oke, silakan Muti. Simpulkan Muti materi kita hari ini berkaitan dengan konflik sosial. Konflik sosial adalah pertentangan yang terjadi di masyarakat yang bisa terjadi pada siapapun dan dimanapun yang disebabkan oleh banyaknya perbedaan. Konflik bisa berdampak negatif maupun positif, tergantung cara kita menyikapinya. Konflik harus segera ditangani agar tidak terjadi perpecahan. Oke, terima kasih Muti atas simpulannya ya. Jadi konflik itu merupakan sebuah konflik sosial ya, merupakan sebuah pertentangan yang terjadi di masyarakat ya. Konflik itu bisa disebabkan oleh banyak hal yang seperti disebutkan Muti tadi. Kemudian bisa berdampak positif ataupun berdampak negatif. Tetapi yang perlu kalian garis bawahi, kalau bisa kita harus menghindari yang namanya konflik. Kalau ada konflik segera harus diselesaikan. Oke, itu kesimpulannya ya. Baik, saya akan memberikan post test dengan kalian karena saya akan mengukur kemampuan kalian ya, memahami materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Siap? Ya, oke. Sebentar saya akan membagikan post test soal tersebut ya. Kalian kumpulkan pekerjaan kalian, post test kalian. Nah, oke, kita sudah menyelesaikan post test ya nak. Sekarang saya akan bertanya dengan kalian, apa kira-kira manfaatnya kita mempelajari materi konflik ini? Apa kira-kira kekurangannya, kelebihannya untuk perbaikan pembelajaran kita ke depan? Ya, silakan Radija. Manfaat dari mempelajari konflik ini bisa memperbaiki hambatan komunikasi kalau disesuaikan dengan baik-baik. Iya ya. Jadi manfaatnya adalah bisa memperbaiki komunikasi kalau diselesaikan dengan baik ya. Yang lain ada yang bisa menyebutkan hambatan manfaat kita mempelajari konflik ini apa? Ya silakan, Nika. Mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan, Bu. Iya, konflik mengajarkan kita untuk bisa saling menghargai perbedaan. Ya baik, ada lagi nak? Cukup? Ya cukup. Kalau gitu sekarang saya mau bertanya nih, apa kesulitan yang kalian alami pada saat kita mempelajari materi pada hari ini? Ya silakan. Oh ya, si Awa bilang katanya belum terbiasa katanya karena kita langsung menyajikan sebuah masalah. Ya memang sebetulnya tuntutan kita pada hari ini bukan lagi teacher center tetapi harus student center ya. Jadi kalian yang harus mencari pemecahan masalah. Jadi lambat laun juga akan terbiasa karena
gerakan yang untuk gerakan untuk meningkatkan konsentrasi Bu, pada saat awal tadi. Oh, yang tadi ya ada kegiatan sedikit gerakan yang untuk meningkatkan konsentrasi, itu menurutmu menarik ya? Baik, nanti dalam pembelajaran berikutnya kita adakan ice breaking yang lainnya supaya konsentrasi kalian meskipun pembelajarannya dilakukan pada siang hari tetap bisa berkonsentrasi mengikuti pembelajaran yang baik. Terima kasih Dita. Yang lain gimana? Cukup? Ya, cukup ya. Kerjaan kalian di rumah saya sudah siapkan dengan kalian. Kalian saya tugaskan untuk merancang pembuatan poster. Nah, ini adalah contoh posternya ya. Hal-hal apa saja yang akan saya nilai pada poster ini nanti akan saya jelaskan. Ini saya bagikan dulu contoh dari poster ya. Ini contoh poster menghindari konflik ya. Kalian bisa mengerjakannya secara berkelompok ya nak, dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Nah, coba kalian catat hal-hal apa saja yang akan saya nilai pada poster tersebut ya. Kesesuaian judul dan isi poster. Kesesuaian judul dan isi poster. Yang kedua, warna yang menarik. Yang ketiga, penyusunannya proporsional. Penyusunannya proporsional dan pesan yang disampaikan menjadi pusat perhatian. Yang terakhir, gambarnya menarik. Ya, gambarnya menarik. Nah, itu saja kriteria yang akan saya nilai dalam posternya. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan tentang pembuatan tugasnya, pembuatan posternya? Cukup? Ya, oke. Karena tidak ada lagi yang mau bertanya tentang tugas, saya ingatkan kembali dengan kalian. Pelajaran selanjutnya, ya, silakan kalian mempersiapkan pembelajaran di rumah. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang integrasi dalam kehidupan sosial. Di situ kalian bisa mencari informasi dulu atau membaca dulu, terus kalian hubungkan integrasi sosial dengan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai konflik sosial. Supaya apa? Supaya materi kita selalu berkesinambungan. Ya, oke? Paham nak mengenai materi yang akan datang? Baik, ya. Sebelum saya akhiri pembelajaran kali ini, ya, jangan lupa saya akan tetap selalu mengingatkan kepada kalian sekali lagi tentang wajibnya kalian mentaati protokol kesehatan. Harapan saya apa? Supaya kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ya, harapan saya seperti itu. Maka patuhilah protokol kesehatan ya. Terima kasih saya ucapkan dengan kalian sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini tidak sia-sia, semuanya bisa bermanfaat baik untuk kita semua ya. Seperti biasa saya selalu mengucapkan bersama-sama, kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah alamin. Ya, seperti biasa dapat sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silakan pimpin doa dengan kawan-kawannya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.